Assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Riri Yasir. Mantap. Oke, jadi di video kali ini kita mau sharing lagi. Kali ini temanya tentang gimana cara aku dan Kak Yasir untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan HB Kak Yasir sebagai penderita gagal ginjal dan pasien cuci darah. Ya, tuh soalnya banyak yang nanya juga ya. Sering yang nanya banyak. Ya sering, apalagi kan beberapa bulan belakangan ini hasil Kak Yasir tuh HB-nya alhamdulillah bagus terus. Jadi banyak yang minta tips gimana sih caranya makan apa, minum obat apa biar HB-nya naik dan stabil, nggak turun-turun gitu. Oke, jadi sedikit cerita, tahun ini tuh tahun kelima untuk Kak Yasir HD. Dan kita tuh baru kayak 2 tahun ini ya menemukan bukan formula, maksudnya alhamdulillah Cocok. yang cocok HB-nya Kak Yasir tuh baru stabil tuh di 2 tahun ini. Jadi 3 tahun sebelumnya tuh HB Kak Yasir tuh selalu rendah, kayak transfusi darah tuh hampir setiap 2-3 bulan sekali, hampir selalu transfusi darah selalu. Jadi HB-nya tuh hampir selalu di bawah angka 7. Bisa nyampe 8 ke 9 itu tuh karena abis transfusi. Jadi nggak pernah kalau nggak transfusi HB-nya ngelewatin angka 8 gitu, pasti 7, malah seringnya di bawah 7. Nah dulu kita tuh udah bingung, kita udah coba yang disaranin orang-orang, makan inilah, makan itulah, minum inilah, tetap aja nggak ada yang ngaruh gitu ke Kak Yasir. HB-nya tuh bener-bener aneh ya. Segala dicoba ya, sampai buah habit, buah naga, macam-macam lah. Telur puyuh, Katanya makan ini, makan itu dicoba semuanya, tapi tetap aja kayak nggak ngaruh gitu. Nggak naik-naik, paling mendingannya juga agak cuma bertahan doang, nggak turun gitu. Paling mending. Nah alhamdulillah udah 2 tahun ini kita sudah menemukan formula-formula yang cocok untuk Kak Yasir. Jadi HB-nya bisa stabil, nggak sering drop. Jadi setiap kalau misalkan turun juga setiap pakai jurus formula ini tuh alhamdulillah naik lagi. Cepet. Oke, kita langsung aja yuk. Nah yang pertama, Kak Yasir itu mengkonsumsi beberapa multivitamin setiap hari rutin. Dan multivitamin itu yang lumayan berpengaruh ya dalam pembentukan HB. Oke, sekarang ayo, apa aja vitamin yang kamu minum setiap harinya? Sebelumnya mau ngasih tahu dulu. Ini tuh belum tentu cocok buat pasien lain juga gitu. Jadi bisa jadi beda-beda sih. Kadang ada kan pasien yang lain katanya cuma cuma makan putih telur aja dia langsung naik HB-nya, atau ada yang banyak makan ikan juga naik. Tapi waktu itu aku coba makan putih telur aja pakai ikan tiap hari, nggak naik nggak ngaruh gitu. Jadi ini tuh cocok-cocokan gitulah. Jadi ini benar-benar versi kita. Ya, jadi ini cuma pengalaman pribadi aku. Jadi kalau misalkan kalian coba pasien HD kalian coba cara aku, boleh, tapi mungkin nggak menjamin juga, soalnya takut aja nggak cocok kan gitu. Iya. Nah, jadi multivitamin yang setiap hari aku minum itu, pertama aku minum Hemobion yang kapsul itu 1x1. Nah itu tiap hari selama lagi mau naikin HB gitu. Tapi kalau misalkan HB-nya kayak udah 11-12 di stop biasanya. Udah di atas 10. Iya, udah di atas 10 di stop gitu. Cuman dari makanan aja. Terus asam folatnya mereknya Folafit itu 2x1 ya, 2x1 pagi sama malam aku minumnya. Terus apa lagi ya, Nerobion Forte yang pink ya, itu 1x1 aku minumnya malam. Selain yang minum, yang suntik juga ya Nerobion? Yang suntik ya, tapi itu cuma HD aja kok. Iya, setelah HD disuntik sama Nerobion injeksi. Tapi kalau jadwal HD kan disuntik tuh yang Nerobion suntik. Tapi jangan minum lagi Nerobion pink soalnya nanti kelebihan juga jadinya. Jadi dalam 1 minggu. Jadi selain HD minumnya Nerobion Forte, pas HD disuntik itu. Iya, jadi dalam 1 minggu Nerobion pinknya libur 2 kali karena diganti sama Nerobion injek. Ya. Terus apa lagi ya? Nah, vitamin B6, B12. B6, B12 ya. Tapi sebenarnya itu ada di Nerobion. Paling kayak kalau Nerobion habis baru aku minum B6, B12 gitu. Terus nah itu aja paling yang aku minum vitamin setiap harinya. Oke, selain multivitamin, tentunya asupan makanan juga mempengaruhi proses pembentukan HB ya.
Nah, banyak juga beberapa makanan yang katanya bagus untuk meningkatkan HB dan menjaga kestabilan HB. Oke, makanan pertama yang udah bukan rahasia umum lagi, semua orang juga sering banget nyaranin kita dan emang kayaknya udah pada tahu kalau makanan ini bagus untuk HB, yaitu dia adalah putih telur ya. Ya betul, putih telur. Ya, jadi diusahakan setiap hari mengkonsumsi putih telur. Kayak sih dia setiap hari minimal 2 butir telur. Putihnya aja. Tapi kalau suka kuningnya juga nggak apa-apa tuh. Oke, jadi nomor 1 adalah putih telur. Ya, terus yang apa ya? Sebenarnya kalau aku pribadi sih nggak ngefokusin makanan, ya seadanya aja yang ada gitu dimakan. Tapi emang kalau lebih bagus ya kayak makan hati, tuh. hati apa aja, hati ayam, hati apa aja, hati ayam kayak di tukang bubur gitu, atau hati kambing di tukang sate. Iya. Jadi harus diimbangi juga dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi kalau makan buah itu harus kayak dibatasi lah, jangan terlalu banyak gitu. Ya kayak contohnya buah apel atau pir, jadi nggak habis 1 buah sendiri, jadi kayak cuma 2-3 potong aja. Setengahnya lah sekali makan gitu. Sayur-sayuran kayak sayur-sayuran apa aja, sayur asam, sayur lodeh gitu, kayak yang penting sayur gitu. Iya, karena kan tubuh juga masih butuh serat dan vitamin yang terkandung di sayur dan buah. Buah-buahan juga tetap makan walaupun cuma dikit-dikit gitu. Cuman 1 aja sih buah yang nggak boleh, buah belimbing katanya nggak boleh. Kalau pasiennya makan buah belimbing itu bahaya, ada zat apa yang efeknya tuh berbahaya buat pasien gagal ginjal. Ya, jadi kalau makanan mah intinya diusahakan gizinya seimbang. Maksudnya gizi seimbang tuh jadi jangan karbo aja, protein aja, lemak aja. Jadi harus diseimbangkan karbonya, proteinnya, vitaminnya, seratnya, kayak gitu-gitu. Terus diusahakan juga menu hariannya tuh jangan yang itu. Terus diusahakan gonta-ganti biar gizinya seimbang. Ya jadi intinya kalau makanan sih nggak terlalu fokus, nggak terlalu harus makan ini gitu enggak. Tapi yang pasti mah cuma 1 aja, putih telur, udah itu aja. Tiap hari minimal harus adalah sedikit makan putih telur. Iya, sama jangan diikutin kalau misalnya udah mulai nafsu makannya udah mulai turun, jangan diikutin karena itu juga gejala, salah satu ciri-ciri HB lagi drop, biasanya nafsu makan menurun. Kayak sih Paksain gitu. aja. Jangan diikutin, kalau diikutin nanti makin drop lagi HB-nya. Pokoknya kelihatan sih kalau ciri-ciri pasien HD yang HB-nya mulai drop itu bibirnya memutih, kuku-kukunya pada pucat memutih, nafsu makan menurun, ngantuk terus, lemas banget, malas nggak main, itu udah fix HB-nya drop. Pengalaman aku lihat kayak gitu. Oke, tadi vitamin udah, makanan udah, berarti sekarang 1 lagi cara kita, yaitu menurut kita ini yang paling berpengaruh ke HB-nya kayak Yasir, yaitu adalah suntik obat apa Bi namanya? Hormon epoitin, hormon Ya, epo obat itulah namanya. Kita pakai merek Epodion. Nah, tapi sebelum sampai ke merek Epodion ini, sebelumnya Kayasir juga pernah coba 2 merek lain. Di tahun-tahun pertama ya sayang ya. Tahun pertama kita coba pakai suntik apa? Hemapo. Iya, mereknya Hemapo. Tapi kenapa Beb nggak cocok? Nggak cocok aja, nggak ngefek di aku. Tapi kalau di orang lain mah ada yang cocok gitu. Jadi cocok-cocokan. Jadi waktu itu aku hampir 1 tahun lebih lah hemapo terus kan, nggak cocok gitu, nggak naik lah, nggak ngefek. Akhirnya tetap turun, nggak naik, tapi tetap turun, tetap transfusi. Akhirnya disaranin, jadi kita sering ngobrol juga, jadi banyak di rumah sakit itu yang malah cocok banget pakai hemapo, tapi ada juga katanya coba aja merek ini. Kita yang kedua coba pakai merek Eprex ya, beberapa bulan kita pakai Eprex, tapi tetap kurang cocok juga. Kenapa teh? Iya, jadi manteng aja, nggak naik, tapi nggak turun juga. Kalau Eprex masih mending iya, lah. Kalau di aku waktu itu jadi transfusinya masih, tapi nggak terlalu sering. Jadi agak lama lah, 4 bulan gitu baru kayak turun. Waktu awal benar-benar kayak kadang baru 1 bulan lebih, 2 bulan juga udah turun lagi gitu. Ya, Eprex nggak cocok, sampai akhirnya kita waktu itu mau beli Eprex tuh, terus Eprex itu kosong, adanya Hemapo, tapi kita kan kayak udah tahu udah nggak cocok Hemapo. Terus ada 1 lagi mereknya Epodion, ya udah kita berani, ya udah coba aja yuk, siapa tahu cocok. Akhirnya kita beli merek Epodion itu, terus pas cek lab selanjutnya langsung naik ya, langsung kelihatan. Setelah beberapa kali langsung cek lab langsung naik. Itu kayak naik kayak hampir 3 tahun lebih kan nggak pernah naik sih, nggak pernah naik, belum kayak nggak pernah naik aja, paling naik juga kayak komanya doang. Itu kayak naik, alhamdulillah.
cocok. Alhamdulillah menemukan yang cocok, akhirnya dirutinin pakai Epodion. Dan 2 tahun ini tuh bener-bener HP-nya bagus banget, bahkan sampai ke nilai tertinggi. HP-nya kemarin beberapa bulan yang lalu tuh HP-nya sampai ke 12 ya. Nah terus jadi dulu tuh dokter tuh kan saking bingungnya HB-nya kayak Sir tuh hampir selalu drop, jadi diresepin obat suntik EPO itu kayak setiap HD gitu ya, diusahakan setiap HD suntik ya. Nah ketika udah Epodion kita udah sampai ke titik nilai HB-nya udah tinggi banget sampai 12, kita nyoba buat stop suntik HB-nya ya. Stop dulu sebulan. Nah, kita stop dulu sebulan gak suntik sama sekali. Terus pas cek lab selanjutnya, hasil labnya waktu itu 11 ya, 11. Terus pas libur suntik sebulan, cek lab selanjutnya tiba-tiba drop jadi 7,9 ya, 8 sih, 7,9. Akhirnya lumayan jauh kan ya. mulai lagi di terapi hormonnya Epodionnya kan. Epodionnya mulai lagi disuntik gitu. Dan kayak baru 2 minggu, sebulan kurang lah, dicek lagi naik lagi. Jadi kayak oh udah fix ini cocok Epodion. Jadi buat pasien HD dimanapun kalian berada, kalau misalkan kayak kalian udah minum multivitamin, udah makan makanan yang menunjang, tapi kayak belum naik-naik aja, mungkin ini di hormon EPO-nya kalian kayak mungkin gak cocok, coba aja ganti-ganti mereknya. Jadi per 1 bulan lah, misalkan 1 bulan itu pakai satu merek ini dulu. Misalkan kayak nggak ngaruh, nggak efek, bisa dicoba dulu ganti yang lain. Itu banyak kok mereknya. Jadi itu tuh kayak sebenarnya karena sama jadinya, tapi ya begitulah, nggak tahu kenapa cocok-cocokan. Jadi kita juga nggak menjelekan satu produk atau membagusin satu produk. Ini benar-benar cocok-cocokan ke si pasiennya masing-masing. Benar-benar yang ini cocoknya ini, yang ini cocoknya ya itu misteri lah, tahu. Oke, apalagi udah 3 aja, ada lagi nggak? Apa ya, ada sih sebenarnya, kayak jangan kebanyakan stres. Kadang kalau sering stres gitu, sering banyak pikiran tuh udah deh kayak apa ya, kayak HP itu susah naiknya gitu. Jadi kita harus happy gitu, harus happy lah, jangan mikirin masalah. Pengen aja masalah mah, ada masalah mah udahlah biarin aja. Iya, sama aktivitas Iya. kecil, jadi jangan terlalu Iya. sering tiduran. Kayak berjemur, walaupun nggak tiap hari sih, tapi kita haruslah dalam haruslah sehari itu kayak harus kena matahari lah sebentar gitu, matahari pagi. Ya, Terus kayak istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Oh iya, terus kayak berat kering, kalian juga beratnya berat keringnya harus tercapai gitu. Soalnya kalau misalkan kayak nggak tercapai itu kayak mudah turun gitu HB itu. Jadi harus setiap HD itu harus mencapai berat kering. Udah deh, segitu aja tips dan trik dari kita seputar meningkatkan dan menstabilkan HB untuk pasien HD. Semoga apa yang kita sharing ini ada manfaatnya yang bisa diambil. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Ini benar-benar pure pengalaman pribadi kita aku sebagai pendamping, kayak sebagai pasien HD. Dan sekali lagi kita tegaskan kalau misalnya beda-beda kondisi setiap pasien itu, kayak kecocokan obat beda-beda, kecocokan makanan beda-beda. Betul. Ya kadang ada kayak dia nggak kayak minum multivitamin, nggak suntik EPO, malah kayak cuma makan ikan dulu katanya, tapi naik HB-nya. HB-nya bagus terus, Ya, alhamdulillah. jadi beda-beda. Jadi kayak dicoba aja. Aku gue pertamanya nyoba kayak makan ikan terus, makan telur terus, makan buah naga katanya, buah bir. Coba kayak tetep aja nggak ngaruh, intinya mah beda-beda pokoknya mah. Ya oke, segini aja sharing-sharing dari kita untuk hari ini. Kali lagi kita mohon maaf kalau ada salah-salah dari kita, mohon diambil yang baiknya aja, buang yang buruknya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Kita pamit. Assalamualaikum.